pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Jangan lupa untuk terus budayakan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus corona. Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dea, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dea Safitri, Hadir, Bu. Balkis Aprilia, Hadir, Bu. Uci Ratna Ayu, Hadir, Bu. Siti Anggraini Selsega. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui struktur dan fungsi dari sel dan juga diharapkan mampu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau tahu apa sih sel itu? Saya, Bu. Ya, Dea, silakan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Dinda. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari organisme. Ada lagi? Saya, Bu. Sel adalah dasar penyusun dari makhluk hidup. Ya, betul sekali semuanya. Jadi sel itu merupakan unit struktural dari makhluk hidup. Nah, di mana sel ini sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan yang meliputi sintesis, pengangkutan zat, pernapasan, pengeluaran zat sisa, serta pertumbuhan dan juga perkembangan. Lalu kita akan mempelajari mengenai struktur sel. Struktur sel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Ada yang tahu apa sih perbedaan antara kedua sel tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut buku yang pernah saya baca, sel prokariotik itu adalah suatu sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik itu merupakan sel yang memiliki membran inti. Ya, benar ya. Yang lain mungkin ada tambahan? Saya, Bu. Ya, silakan Balkis. Izin menambahkan, pada sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sebaliknya, pada sel eukariotik memiliki ketiga organel tersebut. Ya, bagus sekali penjelasannya. Nah, pada minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Dan juga sudah Ibu jelaskan mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada yang masih ingat apa saja sih 5 kingdom tersebut? Bu, Ya, Uci. 5 kingdom tersebut yaitu Monera, Protista, Animalia, Plantae, dan Bumi, Bu. Ya, benar. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Ya, Ya, Bu. Nah, di dalam sel prokariotik dan juga sel eukariotik ini ditemukan jenis dari 5 kingdom yang baru saja disebutkan oleh Uci. Namun, di mana dalam kingdom Monera ini ditemukan sel prokariotik. Sedangkan keempat kingdom lainnya yaitu Protista, Bumi, Plantae, dan juga Animalia ditemukan sel eukariotik di dalamnya. Selanjutnya yaitu organel sel. Nah, organel sel ini bisa kita lihat pada gambar di depan, yaitu ada pada sel hewan dan juga sel tumbuhan yang terdapat banyak sekali organel sel. Akan kita bahas secara keseluruhan, ada 12 organel sel yang memiliki fungsi masing-masing.
Yang pertama itu ada membran plasma. Ada membran plasma di sini yang berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar sel tidak keluar, dan juga pertukaran zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya itu ada dinding sel pada sel tumbuhan, di mana fungsi dari dinding sel ini yaitu untuk memberikan support dan perlindungan kepada membran sel. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme sel dan menyimpan informasi genetik berupa DNA. Dan yang keempat yaitu ada sitoplasma yang merupakan cairan dalam sel yang juga disebut dengan sitosol karena mirip dengan jelly. Yang kelima yaitu ada retikulum endoplasma. Nah, di dalam retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Di mana retikulum endoplasma ini terletak antara membran inti dan juga membran sitoplasma, yang berfungsi sebagai alat transportasi zat yang diperlukan inti sel dan juga luar inti sel. Selanjutnya itu ada ribosom. Nah, ribosom ini ada pada sel tumbuhan di sini, yaitu sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya itu ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk menghasilkan lisosom primer, menyimpan protein dan enzim serta membentuk dinding sel tumbuhan. Selanjutnya juga di sini ada lisosom. Nah, lisosom ini berbentuk seperti bola yang memiliki diameter 500 nanometer dan juga berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk baik secara pinositosis maupun fagositosis. Selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan juga membran luar, yang berfungsi sebagai tempat respirasi dan menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya itu ada kloroplas, di mana kloroplas ini terdapat hanya pada sel tumbuhan dan juga mengandung pigmen hijau klorofil, tempat produksi makanan. Selanjutnya itu ada vakuola di sini yang merupakan tempat penyimpanan air, makanan, enzim dan juga pigmen. Dan yang terakhir itu ada sentriol. Nah, sentriol ini ada pada sel hewan yang bertugas untuk membantu dalam pembelahan sel, dalam memfasilitasi pemisahan kromosom. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan Ibu. Di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Terima kasih Bu. Bu bagikan ya. Iya deh, sama-sama. Nah, pada LKPD tersebut sudah ada gambar antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dan juga di sana terdapat tabel perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan yang harus kalian isi. Mungkin ini bisa dikerjakan di rumah ya untuk tugas minggu depan. Ya Bu. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu jabarkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Balkis. Kesimpulan mengenai sel yaitu tidak semua organel sel hewan ada di sel tumbuhan, dan juga sebaliknya, tidak semua organel yang ada di sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Organel sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu sentriol. Sedangkan organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu dinding sel, kloroplas, dan vakuola, Bu. Ya, benar sekali ya, bagus sekali kesimpulannya. Apakah semuanya sudah paham? Paham Bu. Baiklah, mungkin sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.